Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Dan siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap para sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menahan nafas panjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Dan Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. lantas Fatimah membalikan badan dan menutup pintu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahu wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israil dan Jibril
kecuali umat Muhammad. Kalau berada di dalamnya, detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat, dan tibalah saatnya mereka di Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluk. Bulan-bulan leher baginda Rasul mendekat pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul. Perlahan-lahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpengaruh. Merasakan rasa lalu Rasulullah berkata, wahai Jibril, tapi sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu, tadi waktu memejamkan matanya dasar memandang ayahnya, dan kembali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam, dan ternyata Jibril pun membalikkan mukanya dan memeluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah berkata, ya Jibril, izinkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dari wahai Jibril? Dan Jibril pun menjawab, siapakah yang sanggup melihat wajah Allah yang menajam ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya Allah, karena rasa sakitnya tak terkendalikan lagi. Lalu Rasul berkata, ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ya Allah. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku dan pada umatku ya Allah. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi pada saat itu. Menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya tergedas seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, wa ma malakat aymanukum. Berikanlah sholat. Aku wasiatkan kepada kalian menjaga sholat. Jagalah sholat. Rasulullah masih mengingat kita di luar rumah
Sementara bendera siapa yang di atas dia buat, di bawahnya baru benderanya. Bendera siapa? Bendera Indonesia terlebih dahulu. Yang penting di atas, lalu setelah itu baru benderanya. Mengapa demikian? Mereka berkata, kami yakin kepada Indonesia, kami percaya kepada Indonesia yang paling loyal mempertahankan kami. Mereka yakin Indonesia adalah masa depan kebangkitan Islam. Mari kita doakan saudara kita. Mari kita angkat tangan kita meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu pada mereka yang berlaku kejam. Lindungi dan selamatkan saudaraku di Palestina. Tabahkanlah hati mereka yang berjuang di jalan-Mu. Bahagiakanlah hidup mereka kelak. Bahagiakanlah hidup mereka kelak. Bahagiakanlah hidup mereka kelak. Atas darah yang tumpah, tangisan anak kecil dan air mata para pejuang pembela Aqsa. Ya Allah, terimalah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Tepuk tangan kepada anak-anak dari SDU Lulang. Terima kasih atas penontonannya. Untuk selanjutnya